Cinta yang tak terucap. Ayu menatap jendela kamarnya, membiarkan sinar matahari pagi menerobos masuk dan menciptakan bayangan di lantai kayu yang dingin. Di luar, burung-burung berkicau, suara alam yang menenangkan. Namun, di dalam hatinya tidak ada ketenangan. Ada riak yang selalu mengganggunya, perasaan yang tak kunjung bisa ia padamkan. Chandra, sahabatnya sejak mereka kecil, sudah terlalu jauh masuk ke dalam hatinya. Ia jatuh cinta pada Chandra, tetapi tidak pernah memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Mereka tumbuh bersama di desa kecil yang tenang. Setiap sore, Ayu dan Chandra selalu bermain di tepi sungai, berlari-larian di hamparan sawah, tertawa bersama tanpa beban. Chandra selalu ada untuk Ayu, menghiburnya ketika ia sedih, mendukungnya ketika ia ragu. Ia adalah bagian terpenting dari hidup Ayu, hingga perlahan-lahan perasaan itu tumbuh dan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar persahabatan. Maka, ia memilih untuk menyimpan rahasia itu rapat-rapat di dalam hatinya. Toh, Chandra tidak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia memiliki perasaan yang sama. Baginya, Ayu hanyalah sahabat terbaiknya. Namun, Ayu sadar bahwa persahabatan mereka sangat berharga. Ia takut jika ia mengungkapkan perasaannya, ia akan merusak semua yang sudah mereka miliki. "Aku suka kamu, Ken," gumamnya di depan cermin. Ingin rasanya mengatakan isi hatinya, tapi rasa takut akan reaksi Chandra membuatnya membisu. Hingga suatu hari, segalanya berubah ketika Chandra memperkenalkan seorang gadis kepada Ayu. Namanya Sally. Sally adalah gadis yang manis, ramah, dan mempesona. Ia memiliki senyum yang bisa membuat siapa saja merasa nyaman. "Ayu, ini Sally, and dia kekasihku," ucap Chandra dengan pipi memerah karena malu. Raut wajah Ayu berubah seketika. Dia patah hati. Namun, sebisa mungkin dia menyembunyikan perasaannya. Aku Ayu, teman Chandra," dengan senyum ceria. Ayu menyodorkan tangan. Sally tersenyum ramah menerima uluran tangan Ayu. "Senang bertemu denganmu. Chandra sering membicarakan tentangmu. Katanya kamu teman terbaiknya," ucap Sally. Ayu menanggapi dengan tawa kecil, yang tidak Sally maupun Chandra ketahui kalau itu adalah tawa penuh kegetiran sebenarnya. Dalam pertemuan pertama itu, Ayu langsung bisa melihat ada sesuatu yang berbeda dalam cara Chandra memandang Sally. Mata Chandra berbinar-binar, penuh dengan kekaguman dan cinta yang bahkan tidak pernah ia tunjukkan pada Ayu. Perasaan itu seperti hantaman yang tak terduga. Ayu tahu bahwa Chandra telah jatuh cinta pada Sally. Ia tahu, cintanya kepada Chandra hanya akan berakhir sebagai rahasia yang terkubur dalam-dalam. Tapi, meski hatinya terasa sakit, Ayu tetap tersenyum dan berpura-pura bahagia untuk sahabatnya. Setiap kali mereka bertiga berkumpul, Ayu harus menahan perasaannya. Ia menjadi penonton dalam kisah cinta Chandra dan Sally, sementara ia sendiri tenggelam dalam rasa cinta yang tak terbalas. Ia tertawa bersama mereka. Meski hatinya menangis, ia mendengarkan cerita-cerita Chandra tentang betapa bahagianya ia bersama Sally, meski itu adalah pukulan demi pukulan bagi dirinya. Malam-malam Ayu dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menghantui pikirannya. Mengapa aku tidak pernah mengungkapkan perasaanku lebih awal? Atau apa yang akan terjadi jika Chandra tahu perasaanku? Namun, semua itu hanya tinggal tanya tanpa jawaban. Ayu tahu, itu semua sudah terlambat. Chandra telah memilih Sally dan ia harus menerima kenyataan itu. Waktu berlalu, dan hubungan Chandra dengan Sally semakin serius. Chandra bahkan bercerita kepada Ayu bahwa ia berencana untuk melamar Sally. Mendengar itu, Ayu hanya bisa tersenyum kecil dan mengucapkan selamat, meskipun di dalam hatinya, ia ingin berteriak dan menangis. Namun, cinta yang ia miliki untuk Chandra adalah cinta yang tulus. Ia tidak ingin menghalangi kebahagiaan sahabatnya, meskipun itu berarti menghancurkan hatinya sendiri. Hari itu tiba. Hari ketika Chandra dan Sally mengucapkan janji suci di depan keluarga dan teman-teman. Pernikahan yang indah dipenuhi bunga-bunga, tawa, dan cinta.
Ayu berdiri di antara para tamu, menyaksikan momen itu dengan hati yang hancur berkeping-keping. Ia ingin sekali pergi, lari dari semua itu. Tapi, ia tahu ia tidak bisa. Sebagai sahabat terbaik, ia harus ada di sana, mendukung Chandra dalam hari paling penting dalam hidupnya. Sepanjang acara, Ayu berusaha keras menahan air matanya. Namun, pada akhirnya, ketika ia melihat Chandra menatap Sally dengan penuh cinta di pelaminan, air matanya pun tak terbendung lagi. Ia merasa kehilangan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia miliki. Sesuatu yang ia impikan, tetapi tidak pernah menjadi kenyataan. Setelah pernikahan, hubungan Ayu dengan Chandra berubah. Bukan karena Chandra yang menjauh, melainkan karena Ayu yang secara perlahan menarik diri. Ia tahu, Chandra kini memiliki kehidupan baru dengan Sally. Ia tahu, cintanya tak pernah terbalas, dan satu-satunya cara untuk menyembuhkan hatinya adalah dengan menjauh dari kehidupan Chandra dan mulai menata hidupnya sendiri. Hari demi hari berlalu, dan Ayu mencoba menjalani hidupnya tanpa bayang-bayang Chandra. Ia menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan dan hobi-hobinya, berharap waktu akan membantu menyembuhkan luka di hatinya. Namun, meskipun ia berusaha sekeras mungkin, bayangan Chandra masih menghantui setiap langkahnya. Ia teringat bagaimana mereka dulu tertawa bersama, bagaimana Chandra selalu ada di sampingnya saat ia membutuhkan, dan bagaimana perasaan itu tumbuh tanpa pernah bisa diungkapkan. Pada suatu sore, beberapa bulan setelah pernikahan Chandra, Ayu duduk sendirian di kafe tempat mereka biasa bertemu. Ia memesan secangkir kopi hitam seperti biasa dan menatap keluar jendela. Hujan turun dengan lembut, memberikan perasaan sepi yang selaras dengan hatinya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Itu pesan dari Chandra. "Ayu, aku rindu berbicara denganmu. Bisakah kita bertemu?" Ayu terdiam sejenak, merasa bimbang. Apakah ia sudah cukup kuat untuk bertemu Chandra lagi? Namun, pada akhirnya, ia mengangguk dalam hati. "Ya, tentu," balasnya. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu di tempat yang sama seperti biasa. Chandra datang dengan senyuman hangat, seperti tak ada yang berubah. Namun, bagi Ayu, perasaan yang ia simpan begitu kuat membuat suasana terasa berbeda. Mereka berbicara tentang kehidupan masing-masing, dan Chandra tampak bahagia dengan pernikahannya. Ayu mendengarkan, berusaha menutup perasaan yang mulai muncul kembali. "Aku tidak bisa berhenti berpikir, Ayu," kata Chandra tiba-tiba, menghentikan percakapan ringan mereka. "Aku sering merasa kita jarang berbicara akhir-akhir ini. Apa ada sesuatu yang mengganggumu?" Ayu terkejut mendengar pertanyaan itu. Tentu saja ada yang mengganggunya, namun itu bukan sesuatu yang bisa ia ungkapkan begitu saja. "Tidak, semuanya baik-baik saja. Mungkin aku hanya sibuk dengan pekerjaan dan hal-hal lain," jawabnya pelan, mencoba menyembunyikan kebenaran. Chandra mengangguk, meskipun ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya yakin dengan jawaban Ayu. "Aku berharap kita tetap seperti dulu. Kamu sahabat terbaikku, Ayu. Jangan pernah ragu untuk bercerita padaku." Kata-kata itu menghujam Ayu seperti pisau. Sahabat, hanya sahabat. Itulah peran yang ia mainkan selama ini dalam hidup Chandra. Dan itulah peran yang akan terus ia mainkan. Ayu tersenyum samar dan mengangguk, meskipun hatinya berteriak sebaliknya. Ia tahu, ini adalah waktu untuk melepaskan. Ia harus menerima bahwa cinta yang ia miliki untuk Chandra tidak akan pernah terbalas. Hingga akhirnya, mereka sama-sama pulang ke rumah masing-masing. "Kamu tidak tahu kan, aku mencintamu." Tanpa bisa dibendung air mata berjatuhan dari pelupuk mata Ayu. Setelah pertemuan itu, Ayu mulai benar-benar berusaha melepaskan perasaannya. Ia sadar bahwa cinta tidak selalu harus memiliki, dan kadang-kadang yang terbaik yang bisa dilakukan adalah merelakan. Baginya, melihat Chandra bahagia dengan Sally adalah hal yang paling penting, meskipun perasaannya tidak pernah terucap. Ayu tahu bahwa cintanya tetap berarti, meskipun hanya untuk dirinya sendiri. Tahun-tahun berlalu, dan perlahan, luka di hati Ayu mulai sembuh. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil di sekitarnya, dan meskipun cinta pertamanya tidak pernah menjadi kenyataan,
Ayu tetap percaya bahwa cinta itu ada. Ia belajar bahwa cinta yang tulus tidak selalu harus saling memiliki, tapi kadang cukup dengan melihat orang yang kita cintai bahagia, meskipun itu bukan bersama kita. Di suatu hari yang cerah, ketika ia sedang duduk di taman dengan buku favoritnya, Ayu tersenyum pada dirinya sendiri. Ia sudah tidak lagi merasakan sakit yang dulu menghantuinya. Chandra tetap menjadi bagian penting dalam hidupnya, tetapi sekarang ia melihatnya dengan perasaan yang berbeda, perasaan damai. Ayu akhirnya menemukan cara untuk berdamai dengan perasaannya, dan itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupnya. Cinta memang seringkali tidak terduga, datang tanpa peringatan, dan pergi tanpa pamit. Namun, di balik semua itu, cinta juga mengajarkan Ayu tentang kekuatan hati yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Pesan yang bisa diambil dari cerita ini, bahwa cinta yang tulus tidak selalu harus memiliki. Kadang-kadang, cinta yang sejati adalah ketika kita rela melihat orang yang kita cintai bahagia, meskipun kebahagiaan itu tidak melibatkan kita. Selain itu, cerita ini mengajarkan bahwa perasaan cinta tidak selalu harus diungkapkan jika itu bisa merusak sesuatu yang lebih berharga, seperti persahabatan. Melepaskan dan merelakan cinta yang tak terbalas adalah bagian dari proses pendewasaan, di mana seseorang belajar menerima kenyataan dan menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri.